tadi tuntutan JPU sendiri 9 tahun seperti apa Om John mendengarnya Om? Pertama-tama kita harus paham dulu, jaksa itu memang tugasnya menuntut, ya kan? Nah, berarti tuntutan jaksa ini kami sebagai pihak menghormati, ya kan? Karena apa? Karena itu memang tugasnya, dan kami nanti mempersiapkan diri dengan pledoi juga, dengan bukti-bukti juga. Nah, nanti hakim yang akan menilai. Ya kan kita mau belajar. Dulu kasus Samar tahun 2000 di Jakarta Barat tuntutan 12 tahun loh. Tapi kenanya 3 tahun. Apalagi ada Yusuf Sibaru juga, kasus di Batam hukum mati, ya kan? Tuntutan jaksa hukum mati loh. Nah, 5 tahun. Jadi apalagi asas kita sekarang kan KUHP baru sekarang kan ibaratnya kan penghukuman itu kan untuk bukan lagi untuk balas dendam, ya kan? Sifatnya hukuman ke depan kan udah sistem pembinaan, itu namanya ada hukuman pengawasan, kerja sosial, dan lain-lain. Jadi udahlah kami ya mempersiapkan sebaik mungkin, apalagi dikasih waktu yang 3 minggu loh kami itu bikin pledoi. Nah, mudah-mudahan kan itu ya kami manfaatkan. Kami juga menyusun pledoi sama juga dengan jaksa. Kami menyusun dengan bukti-bukti juga. Nah, apalagi kita lihat tadi kan keputusan itu banyak didasarkan oleh alat bukti yang tidak ada dalam berkas. Maksudnya dalam bukan itu kan saksi-saksi yang muncul belakangan yang tidak ada dalam berkas. Nah, ini kan itu jadi batu juga bagi kami untuk nanti untuk menangkis dari tuntutan ini. Uraian pasal kami kan pasti berbeda dong, uraian pasal kita dengan uraian JPU. Keterangan saksi juga kan pasti ada yang mungkin ya, kalau nama JPU itu pasti memberikan keterangan saksi yang sifatnya mengarah ke pembuktian dia, ya kan? Pasti ada juga yang keterangan saksi yang tidak diakomodir dalam tuntutan ini. Nah, itu kan nanti akan kami munculkan juga bukti-bukti yang punya juga kami data dan informasi kan. Ya contohnya kan juga dipertimbangkan saksi yang kita hadirkan, kayak siapa Ari ya, yang saksi itu Ari ya, yang kemudian ya saksi dari ahli-ahli kita kan juga dipertimbangkan. Kemudian saksi si Febri, ya kan? Dan tadi kan jaksa juga ada memasukkan lagi bukti baru kan. Nah itu kami ada juga nanti akan memasukkan bukti baru yang ibaratnya semacam saksi semalam yang datang itu kan ada testimoni sama kita. Dan ada juga rekaman percakapan. Nah itu kan juga akan kami masukkan. Yang penting sekarang kami hormati dulu itu karena sesuai dengan tugas negara yang diberikan kepada kita. Oke, Om, tadi kan ada hal yang meringankan ya, dan terjadi terdakwa 1 sama 4 nggak salah menyesali perbuatannya, dan tadi terdakwa 6 Amarzoni nggak disebutkan. Itu komentarnya seperti apa? Apakah berarti Amarzoni tidak menyesal? Ya kalau saya menyesalnya jawab berapa? Yang hal yang meringankan tadi kan terdakwa 1 sama 4 mereka berdua menyesal terkait perbuatannya. Tapi tadi kalau saya, yang setahu saya nggak ada. Sama konsep sidang ada nggak dia mengatakan menyesal? Hah? Ya kan sekarang kan ketahuan kan ada semua juga. Ada nggak? Karena contoh mereka kan mencabut BAP semua, berarti kan nggak ada pengakuan untuk menyesal. Ya itu ya udah bilang namanya dakwaan, ya tuntutan itu haknya jaksa, itu tugas yang diberikan oleh negara. Tapi bukanlah akhir dari perkara ini. Akhir perkara ini keputusan hakim. Banyak juga perkara tuntutan tinggi tapi bisa bebas, ya kan? Contoh baru lagi di Batam, hukum mati 5 tahun. Apalagi di sini kan yang jelas kan dari tuntutan jaksa ini kan barang buktinya cuma di atas 5 tahun. Berarti perbuatan itu bukanlah bandar kan? Berarti amannya bukanlah bandar narkotika, karena ada bukti juga
besar kan. Dan peredarannya juga nggak terurai juga kan, bahwa terjadi peredaran narkotika itu kan nggak ada juga terurai tadi dari tuntutan. Ya tunggu aja lah kami pledoi nanti, 3 minggu. karena kan kami menganalisa betul semua tuntutan itu, nggak mungkin juga karena ini dibuat oleh jaksa. Nanti kami biar di pledoi nanti ya rekan-rekan kami kasih lah di pledoi. Karena 3 kami minggu kan cukup nggak? dikasih persiapan 3 minggu. Cukup Luar nggak? biasa kan? Cukup 3 minggu cukup nggak? Luar biasa, bukan cukup lagi, melebihi. Oke? Oke. Ya kami kan sebelum keputusan ini, ya tentu kan kita penasihat hukum punya analisa, ya kan? Ya kan? Nah, analisa kami itu memang udah prediksi hukuman itu pasti di bawah 10 tahun. Nah, itu kan jauh hari kami udah hari Rabu saya kan udah datang ke lapas, kan? Mengedukasi gitu. Kemudian sebelum sidang juga saya mau edukasi juga. Kalau dari analisa kami, aku bilang sebagai pihak ini kita pasti akan dituntutnya. Namanya jaksa melakukan penuntut kan dasarnya KUHP juga. Pengacara menganalisa dari fakta persidangan kan dari KUHP juga, ya kan? Dari bukti-bukti dari fakta persidangan. Nah kami udah berkeyakinan ya tentu ada di sini kan pasti ada alasan berat. Karena Amar kan beberapa kali alasan ringan kan ada juga pertimbangannya kan. Nah kalau urusan pemaaf ya kan di situ kan memang bisa tidak nampak di situ kan. Kalau alasan hukum ya kan jelas ada perbuatan hukum. Tapi kan yang dibahas masalah dia tidak didampingi, ada kewajiban oleh PH, ini kan nggak dibahas. Itu biasa, karena pasti jaksa yang akan mencari tuntutan itu yang memberatkan. Nah, PH nanti akan mencari yang meringankan, itu udah biasa. PH dengan JPU selalu bertentangan, nggak mungkin ya seirama. Nah, kan sama-sama menyajikan makanan ini. Nah, ini jaksa menyajikan ini, PH menyajikan ini, nanti yang mutus hakim. Mana makanan yang menurut hakim yang benar kan gitu. Oke? Kok ketum besar berarti bisa bikin Bang Ahmad balik lagi kayak itu apa gimana Bang? Untuk Ya, sekarang. kan sekarang kan masih tuntutan. Ayolah kita hormat dulu, masih ada berlaku aja sekurangnya nggak bersalah. Kalau udah diputus masih ada lagi upaya hukum, namanya banding, ada kasasi, masih panjang. Oke? Oke. Terima kasih.